Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana in innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Baik. Pembahasan saraf masih di poin i'lal ya. Kemarin ibdal sudah. Ibdal itu perubahan yang terjadi pada huruf selain huruf illat ya. Nah, kalau i'lal perubahan yang terjadi pada huruf illat. Huruf illat itu alif, waw, dan ya, dan ditambah hamzah ya. Hamzah bukan huruf illat sebenarnya, cuma diikutsertakan. Karena memang eh, apa namanya, hampir agak mirip. Ada perubahan yang dimana ada hamzah di situ ya. Jadi disamakan. Taib. Nah, perubahan tersebut ada yang sifatnya biqalb ya, diubah. Jadi hurufnya diubah gitu ya. Terus yang kedua ada yang disukunkan. Aslinya berharokat tapi disukunkan. Terus ada yang dihapus. Jadi memang total dihapus gitu ya, nggak ada gitu. Nah, terus tempat-tempatnya juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Tempat-tempat itu sudah dibahas ya. Ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah ketika huruf illat itu berharokat dan sebelumnya fathah, ya maka diubah menjadi alif. Seperti kata kola itu aslinya kowala ya, kowala. Jadi di apa namanya diubah. Ba'a juga aslinya baya'a. Khofa aslinya khofifa. Jadi huruf illat berharokat sebelumnya fathah maka diubah jadi alif. Ini yang pertama. Kecuali kalau setelah alifnya setelah huruf ilatnya itu huruf alif, huruf yang sukun baru nggak usah diubah. Seperti kata bayanun hayatun. Bayanun itu sebenarnya huruf ya-nya kan berharokat, berharokat huruf ilatnya. Sebelumnya juga fathah, tapi nggak diubah jadi alif. Kenapa? Karena setelah huruf ya-nya atau setelah huruf ilatnya itu apa ada huruf yang sukun gitu ya, seperti itu. Baik. Begitupun kata hayatun ya. Nah, yang kedua adalah idza taharraka harful illati wa jaa qablahu harfun sahihun sakinun. Kalau ternyata ada huruf ilat yang berharokat, ternyata sebelumnya itu huruf sahih itu huruf selain ilat, tapi dia sukun, ya. Maka harokat pada huruf ilat dipindahkan ke sebelumnya, ya. Ke sebelumnya huruf yang sahih yang tadi ya, yang sebelumnya. Seperti misalkan kata kola yakulu itu kan asalnya kawala yakawulu. Yakawulu wawunya dhammah berharokat, qaf sebelumnya itu malah sukun. Nah, ini aneh ya. Aneh itu kenapa? Huruf sahih itu harusnya bisa menerima harokat, tapi kok disukunkan? Huruf ilat harusnya itu disukunkan, nggak usah dikasih harokat, kebalik. Makanya dipindahkan. Ya kawulu, domah pada wawunya dipindahkan ke qaf, jadi ya kulu. Gitu ya. Begitupun kata yabi'u, ba'a yabi'u, itu aslinya baya'a yabi'u. Baya'a yabi'u aslinya. Yabi'u. Ianya kasroh, ba-nya sukun. Dipindahkan jadi yabi'u. Gitu ya. Nah, ini tempat yang kedua. Nah, ternyata di sini ada catatannya. Kalau ternyata huruf ilatnya berharokat, tapi berharokatnya fathah. Sebelumnya sahih sakin, maka harokatnya dipindahkan dan huruf ilatnya ini diubah menjadi alif. Seperti akoma. Itu aslinya adalah akowama. Kan dari kata koma ya. Koma kan aslinya kowama.
Nah, qawama itu kalau diubah menjadi wazan af'ala menjadi aqwama. Aqwama. Di situ ya, wawunya berharokat fathah, sebelumnya sahih sakin. Maka fathah pada huruf waw itu dipindahkan ke huruf qaf. Jadi ako. Nah, wawunya itu diubah menjadi alif. Ini perubahan kedua. Ini pertama dipindahkan harokat, terus harokat ilat itu diubah menjadi alif. Jadinya akoma gitu. Dipindahkan harokatnya dan diubah menjadi alif. Itu akoma. Catatannya ya. Seperti juga khofa ya khofu, aslinya yakhwafu itu. Dari khawifa yakhwafu. Tapi karena wawunya fathah, kho-nya sukun jadi dipindahkan. Ya kho, terus wawunya diganti alif jadi ya khofu gitu ya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini terakhir kalau nggak salah, sehingga saya itu terakhir tuh sampai poin 3 yang kemarin dibahas ya. Idza tatarrafa harful illati. Jika huruf ilat berada di akhir. Tatarrafa dari kata tarfun. Tarfun itu artinya adalah ujung sebenarnya ya. Taraf itu ujung. Nah, apabila ada huruf ilat yang berada di akhir, ba'da alifin zaidatin. Setelah alif zaidah. Jadi ada huruf ilat sebelumnya huruf alif. Tapi alif ini huruf alif zaidah, bukan alif asliyah atau qalab gitu. Apa namanya? Zaidah ya, bukan bukan asli. Maka apa? Quliba hamzatan. Maka huruf ilat tersebut diubah menjadi huruf hamzah ya. Seperti kata doaun, kata doa. Doaun itu pada dasarnya adalah doa yun, apa doawun aslinya. Karena dari kata da'awa itu masalahnya doawun. Nah, cuma karena di huruf ilat berada di akhir, terus sebelumnya ada alif zaidah, maka diganti jadi hamzah. Doaun jadinya. Ya, seperti itu. Sama seperti kata binaun, itu binaun itu masdar dari bana ya beni. Ya, dari bana ya beni. Nah, itu kalau dimasdarkan, diubah jadi masdar itu jadi binaan. Ya, binaan. Itu asli binayun. Huruf ya itu karena dari kata banaya. Nah, coba karena huruf ilat berada di akhir dan sebelumnya ada alif zaidah, maka huruf ilatnya diubah menjadi hamzah. Jadi binaan yang asalnya adalah binayun. Dan juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, itu kaidah yang ketiga yang kemarin dibahas. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk pembahasan yang keempat. Ada? Oke, kalau nggak ada, nah ini selanjutnya adalah poin yang keempat. Iza jitama'a hamzatani. Jika ada dua hamzah berkumpul. Ada dua hamzah berdempetan nih. Ada dua hamzah. Wasaniyatu minhuma sakinatun. Dan ternyata hamzah yang kedua sukun. Jadi ada dua hamzah. Hamzah pertama berharokat, hamzah kedua sukun. Maka jadi apa? Qulibat as-sakinatu harfa maddin. Maka huruf hamzah ini diubah menjadi huruf mad. Maksudnya bagaimana? Min jinsi harakati ma qablaha. Tergantung harokat hamzah sebelumnya. Jadi ada hamzah, yang pertama harokat, yang kedua sukun. Nah, maka huruf hamzah ini diubah menjadi huruf mad. Huruf mad itu ada tiga. Alif, waw, ya. Terus diubahnya bagaimana? Tergantung. Kalau sebelumnya hamzahnya berharokat fathah, maka jadi alif. Kalau sebelum apa hamzah pertama itu berharokat domah, maka hamzah setelahnya yang sukun jadi waw, gitu ya. Nah, termasuk kalau ternyata hamzah setelah pertama itu
berharokat kasroh, terus setelahnya hamzahnya sukun, maka diubah menjadi ya, gitu ya. Alif pasangannya fathah, wawu pasangannya dhamma, kasroh pasangannya ya, gitu ya. Ya pasangannya kasroh. Misalkan contoh, fanaqulu fil mudhari akala, akala. Oke, akala kalau mudhari'nya apa? Akala, apa mudhari Ya dari kata kulu. akal? Yakulu gitu ya. Yakulu. Nah, kalau kita tasrif yakulu, yakulani, yakuluna. Takulu, takulani, yakulna. Nah, terus kalau kalau domir ana jadi apa? Yakulu kan depannya gantiin hamzah jadi apa? Jadinya kan akulu harus ya. Harusnya kan akulu. Nah, ini ada dua hamzah. Hamzah pertama fathah, yang kedua sukun. Akulu. Nah, maka hamzah diubah menjadi apa? Tergantung. Kalau ke fathah berarti jadi alif. Makanya dibacanya akulu. Ya, dibacanya apa? Akulu. Gitu. Jadi kalau sebelumnya hamzanya fathah, setelahnya hamzah sukun, maka hamzah jadi alif. Akulu, bukan akulu tapi akulu. Gitu. Ya. Ini contoh yang kalau fathah. Atau misalkan kalau kata wa naqulu fi af'ala min amina. Kata amina, amina itu kalau diubah menjadi pola af'ala jadi bagaimana? Oke, misalkan gini. Kharaja kalau diubah menjadi af'ala jadi apa? Akhraja. Akhraja. Dakhala, Adkhala. adkhala. Nah, sekarang kalau amina diubah menjadi pola af'ala jadi gimana? Amana. Amana. Oke, amana. Aslinya itu adalah amana kan gitu. Amana. Nah, cuma ya hamzah yang tadi nih kaidah. Kalau dua hamzah berdampingan, yang pertama berharokat, yang kedua sukun, maka hamzahnya diubah menjadi huruf mad. Kalau sebelumnya fathah, maka ini jadi alif. Maka dibaca amana. Amana. Gitu. Ya. Nah, ini amana. Asalnya amana, tapi jadi amana. Jadi diubah menjadi alif ya. Ini kalau fathah. Jadi kalau fathah hamzah pertama, maka hamzah keduanya yang sukun ini jadi alif, jadi panjang. Amana, akulu, akhudhu. Nah, sekarang kalau domah bagaimana? Coba kalau amana mudhari'nya apa? Yuk minu. Yu'minu. Coba kalau ditasrif, yu'minu, yu'minani, yu'minuna. Terus kalau domir anak jadi apa? Yu'minu Eh, kalau anak jadi apa mudhari'nya? Ukmina. U'minu. Harusnya kan gitu ya? Ukminu. U'minu. Ya Aslinya ukminu. gitu, u'minu. Tapi perhatikan, dua hamzah berdampingan. U'minu, yang pertama domah, yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua, sukun ini diubah menjadi apa? Kalau domah sebelumnya. Wawu. Jadi Uminu. waw. Jadi uminu. Bukan u'minu, tapi uminu. Ya, Tapi kalau nahnu tetap nukminu ya, Sat. tetap nu'minu. Ya, karena yang kita bicarakan ini adalah yang terjadi i'lal itu adalah ketika ada dua hamzah berdampingan, yang pertama berharokat, yang kedua hamzahnya sukun. Nah, sukun ini, hamzah sukun ini diubah menjadi huruf mad. Apakah alif, ya atau waw tergantung harokat sebelumnya. Kalau fathah berarti jadi alif. Kalau dhammah sebelumnya berarti jadi wawu. Kayak tadi uminu. Asalnya kan uminu. Jadi uminu. Ya. Ini yang kalau dhammah. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kasroh contohnya? Yang kasroh begini contoh. Oke, aslama kalau masdarnya apa? Aslama yuslimu Selama yuslimu Islam. islaman. Ahsana yuhsinu Ihsanan. ihsanan. Asyra eh, aslaha yuslihu Islahan. islahan. Sekarang kalau amana yu'minu. Imanan.
Oke. Wahtisaban. Imanan. Itu kan aslinya adalah imanan. Betul ya? Ya. Kan polanya if'alan. Nah, ini sama. Imanan. Ada dua hamzah. Hamzah pertama kasroh, yang kedua hamzahnya sukun. Nah, maka hamzah sukun ini diubah jadi huruf mat. Alif atau waw, alif, waw atau ya di sini diubahnya. Nah, lihat huruf sebelumnya. Oh, ternyata kasroh. Maka kalau kasroh huruf ilatnya yang pantas apa? Alif, waw atau ya? Alif. Kalau kalau apa Ustaz? Kalau Kalau kasroh pasangannya apa? Kalau huruf mad nih ya, setelahnya alif, waw ya, atau ya? Huruf ya. ya. Makanya yang asalnya imanan jadi imanan. Gitu ya. Nah, ini i'lal yang kedua. Aslinya adalah imanan jadi imanan. Hamzah yang ya itu aslinya adalah huruf hamzah yang sukun sebenarnya. Cuma karena dua hamzah berdampingan, yang keduanya sukun, maka yang sukun itu diubah menjadi huruf mad. Dan huruf mad kalau sebelumnya kasroh, yang pantas itu, yang cocok itu adalah huruf ya. Nah, ini i'lal, tempat i'lal yang keempat. Ada pertanyaan sampai sini? Misalnya jelas ya? Gampang ini mah ya? Insya Allah Ustaz. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lanjut ya. Nah, ini yang kelima. Nah, yang kelima nih. Idza tatarrafat al-wawu ba'da kasrin qulibat iyaan. Oke, apa artinya nih? Apabila tatorok tatorofat itu tadi. Tatarrafa itu berada di akhir. Oh, apabila wawu itu berada setelah kasroh gitu, maka Terus? diganti dengan ya, Oke. berubah Kalau jadi huruf wawu berada di akhir setelah kasroh, artinya wawu di akhir itu sebelumnya kasroh. Maka apa yang terjadi? wawunya diganti ya. Ganti ya. Seperti kata adai. Adai itu kan dari kata da'awa ya. Isim fa'ilnya kan da'iwun aslinya ya. Ya, Adaiwu aslinya. Cuma kan bawahnya kan terakhir sebelumnya kasroh. Maka diganti jadi ya adai. Adaiyu. Arroji. Aslinya rojiwun itu. Arrojiwu. Cuma diubah wawunya jadi ya. Ya. Al-hadi. Aslinya al-hadiwu. Gitu ya. Sama kayak rodiya. Fil madhi rodiya ya rodo. Itu huruf ya-nya itu bukan asli. Aslinya itu adalah rodiwa. Rodiwa ya rodowu aslinya. Ya cuma diganti jadi huruf ya jadi rodiya. Kok jadi huruf waw? Ya, kok dari huruf waw emang tahu dari mana? Lihat masdarnya. Kalau rodiya masdarnya apa? maskernya apa Ustaz? Ridho ya. Apa ridho, ridwan, ya kan? Ridwan pakai waw itu. Jadi aslinya huruf waw sebenarnya, bukan huruf ya. Tapi karena ilat sarfiyah ini terjadi i'lal, ada huruf waw di belakang, terus sebelumnya itu adalah kasrah, maka waw ini jadi huruf ya. Ya karena kalau dari kasrah ke waw itu memang berat. Makanya yang pas itu adalah ya. Karena memang saudaraan kan kasrah dengan huruf ya. Ya, oke. Ini yang kelima. Dan biasanya fiil-fiil yang polanya da'a yada'u isim fa'ilnya begitu. Contoh apa? Yang isim fa'ilnya isim fa'il dari fiil yang serupa da'a yada'u. Contohnya apa? Itu roja yarju. Roja yarju. Terus apa lagi? Hmm.
Apa contohnya? Apa itu? Yang seperti da'a yad'u. Hmm, Syaka yashku tala yatlu. Jadi dulu sloga jilid 1 dibahas tadi hari ini ya. Tadi pagi di kelas Ibu Dewi. kalau khola, Ya, khola, khola ya khlu bisa. Kholin kan kholi al kholiyu. Itu aslinya adalah al kholiwu sebenarnya. Gitu ya. Cuma karena waw di belakang sebelumnya kasar jadi diubah menjadi huruf iya. Nah, ini yang kelima. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, nah terakhir nah yang keenam nih ya. Idza waqa'atil wawu sakinatan ba'da kasrin qulibat ya'an. Kalau huruf wawu dia sukun ya telah kasroh. dan sebelumnya kasroh maka diubah jadi huruf ya juga. Seperti kata mizan. Mizan itu isim apa namanya? Isim master. Bukan, isim alat. Oh, isim alu ya. Mif'alun ya, Ustaz. Seperti fataha, miftah gitu ya. Miftahun. Nah, kata mizan itu dari kata wazana. Kata wazana kalau diubah menjadi pola mif'alun jadinya kan miuzanun gitu ya. Hmm. Nah, cuma tadi kalau wawunya sukun sebelumnya kasrah maka diubah jadi ya. Jadinya apa? Mizanun. Mizan. Aslinya miuzan ya, gitu. Termasuk kayak wa'ada. Wa'ada kalau diubah menjadi mif'al jadi mi'ad. Itu aslinya mi'ad. Tapi karena huruf waw sukun sebelumnya kasrah, maka mau nggak mau wawnya diubah jadi ya. Jadi apa? Mi'ad gitu ya. Ini i'lal tempat yang keenam. Sampai sana ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nanti sholat 7 dan 8 termasuk latihannya akan kita bahas insya Allah ya. Ini banyak banget latihan. Setelah itu baru kita masuk ke al-mizanus sorfi yang sangat penting dalam sorof ya. Oke, ini aja nanti insya Allah akan kita lanjut untuk pembahasan ilmu sorofnya. Wallahu a'lamu bishawab.